Guys, mau cerita. Saya itu sedang sedih karena suami saya itu sekarang lagi di puskesmas minta rujukan tapi sulit. Jadi ceritanya suami saya itu sudah berobat ke poli dalam itu sekitar 2 tahun. Nah, sebulan yang lalu suami saya dan saya jatuh ketimpa motor. Kalau saya sudah enakan, tapi suami saya kakinya masih bengkak dan sakit dan buat jalan itu masih susah. Nah, terus berobat ke puskesmas lah. Dari puskesmas beberapa kali nggak ada kemajuan, terus dikasih rujukan ke poli dalam untuk dirujuk ke poli ortopedi. Nah, dirujuklah dari poli dalam ke poli ortopedi. Nah, di poli ortopedi itu nggak diapa-apain juga nggak dikasih obat. Terus dokter ortopedinya bilang, ini harus minta rujukan sendiri ke puskesmas supaya nanti bisa dironsen dan ditanganin dan dikasih obat. Baliklah suami saya ke puskesmas. Dari puskesmas bilang, ini nggak bisa satu rumah sakit 2 rujukan. Kalau satu rumah sakit 2 rujukan itu yang satu harus di PRB. Nah, untuk PRB itu harus kontrol yang bulan depan. Jadi kontrol ke poli dalam, ngomong sama dokternya, terus nanti baru di PRB. Nah, setelah di PRB, balik lagi ke puskesmas. Nanti puskesmas ngasih rujukan ke poli ortopedi, baru 8 hari kemudian boleh berobat ke ortopedi. Tapi kenyataannya belum dikasih, katanya belum dapat jawaban dari rumah sakit. Jadi Senin nanti suruh kembali lagi. Sementara saya sendiri berobat di rumah sakit yang sama itu bisa 2 poli dengan 2 rujukan. Nah, padahal rumah sakitnya sama loh. Puskesmasnya juga sama. Kenapa puskesmas bisa ngasih saya 2 rujukan di 2 poli di rumah sakit yang sama? Sementara suami saya katanya nggak boleh satu rumah sakit 2 poli, walaupun masing-masing rujukan. Jadi salah satu harus di PRB. Jadi saya itu sedih lah. Suami saya itu kan ya kerjanya ngojek, jadi kan harus gimana ya, nggak bisa istirahat lama-lama. Nanti kalau istirahat lama-lama ya dapurnya nggak ngebul gitu kan. Jadi walaupun sakit ya tetap harus ngojek. Jadi ini belum ada kepastian bisa dirujuk ke ortopedi atau tidak. Terus misalnya pun di PRB harus nunggu bulan depan. Apa nggak keburu sakit? Jadi nggak, ya kalau itu suami saya masih mending lah. Walaupun pincang-pincang masih bisa jalan, walaupun tiap hari bengkak itu sendal sampai nggak muat, sepatu sampai nggak muat, tapi masih bisa jalan. Coba kalau yang parah, jadi udah kesana nggak bisa kesini, nggak bisa kesana nggak bisa kesini, belum tentu bisa kesana, dibalik lagi suruh kesini, apa nggak makin parah? Kenapa kok bisa berbeda begitu ya peraturannya ya? Padahal puskesmasnya sama, rumah sakitnya sama. Kenapa saya bisa 2 rujukan dengan 2 poli? Kok suami saya kok nggak boleh 2 poli, 2 rujukan? Ya kasihan ya. Ya seandainya kami orang mampu, ya udah ke ortopedinya itu bayar sendiri. Cuman kalian tahu sendiri kan, kalau berobat di rumah sakit itu biaya dokternya udah sekian ratus ribu, belum biaya tindakannya, belum obatnya, belum nanti kalau harus diapakan gitu kan. Ya kami uang dari mana kan? Ini bukan memelas, bukan mengibah, bukan ya, bukan minta dikasihani, bukan. Tapi ini hanya ungkapan rasa kecewa saya. Kok semakin hari itu kok semakin dipersulit ya. Ya akhirnya siapa yang jadi korban? Ya pasien kan. Pasien yang nggak mampu tentunya pasien yang nggak mampu. Karena susah cari rujukan, bayar sendiri nggak punya duit, akhirnya kan ya udah didiamkan aja kan. Udah pasrah gitu kan. Mau gimana lagi? Kalau pasien yang banyak duit nggak dapat rujukan, tinggal bawa duit ke rumah sakit, selesai ceritanya. Saya pun kalau boleh, itu saya nggak pingin sakit. Walaupun saya BPJS-nya itu KIS yang dibayarkan pemerintah. Itu kalau boleh itu saya dan suami nggak pingin sakit. Ya kalau dulu minta rujukan itu gampang. Kalau sekarang itu karena susah. Ya itu mungkin karena peraturan tuh ya mulai Januari 2025 ini ya. Tapi rasanya sedih sebagai orang yang kalau dibilang pas-pasan ya enggak juga, tapi kalau bilang nggak mampu nanti dikirain mengemis, dikirain minta kasihan. Sedih rasanya. Sedih makin hari itu kok peraturan itu semakin susah.
Kalau saya mampu itu ngapain ngantri-ngantri, udah langsung ke rumah sakit bayar sendiri. Tapi sayangnya saya belum mampu. Ya saya hanya bisa berdoa sama Tuhan, semoga kami berdua itu disehatkan, biar nggak bolak-balik ke rumah sakit. Karena ke rumah sakit bolak-balik itu capek. Apalagi saya yang di 5 poli. 5 poli itu minimal itu 1 bulan itu 7 sampai 8 kali itu minimal. Kadang itu lebih, bisa 10 kali, bisa 12 kali. Makanya dulu itu saya itu sampai berhenti bekerja itu karena ya bolak-balik izin. Jadi akhirnya saya itu ya udahlah, mending berhenti aja daripada izin terus kayak gitu kan nggak enak sama bos kan. Terus saya jualan, ternyata fisik saya nggak mampu. Kalau kerja kan cuma pakai pikiran ya, tenaganya itu kan cuma buat jalan pulang pergi aja. Jadi saya walaupun sakit itu masih mampu, tapi karena sering izin saya mengundurkan diri. Terus saya jualan kan kerja fisik kalau jualan ya. Ternyata fisik saya udah nggak mampu. Dan sekarang hanya bisa berdiam diri di rumah. Ya iseng-iseng jualan di TikTok tapi masih sepi ya, nggak apa-apa, mungkin belum rezeki saya. Tapi yang bikin saya sedih itu bukan karena jualan saya sepi, karena saya udah nggak bekerja, ya itu sedih tapi nggak terlalu sedih. Yang bikin saya sedih itu kenapa berobat sekarang itu kok semakin sulit. Saya aja kalau minta rujukan itu selalu dibilang juga, ibu kok rujukannya banyak banget. So, ya saya jawab, ya saya sebenarnya nggak mau dok, saya berobat di poli ini, saya sebenarnya nggak mau. Saya pinginnya itu sehat, nggak ke rumah sakit, enggak. Tapi kalau kenyataannya saya aja penyakit kronisnya itu ada 4. Ya penyakit kronis itu kan harus minum obat terus, nggak boleh berhenti. Yang enggak kronis 1 itu pun juga udah bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh terus, saya harus gimana dok? Ya walaupun dengan ngasihnya itu begitu ya nggak apa-apa, yang penting saya dikasih. Kalau saya sampai detik ini puji Tuhan masih dapat rujukan 4 dan PRB 1. Tapi suami saya cuman kali ini mau minta rujukan kedua aja. Dari bulan lalu itu disuruh bolak-balik itu belum dapat sampai detik ini. Jadi keputusannya nanti hari Senin. Nggak tahu bisa di PRB atau tidak, bisa dapat rujukan ke ortopedi atau tidak. Kalau ada yang komen, kalau gitu yang salah satu itu bayar aja pakai pribadi, nggak usah pakai BPJS. Ya doakan ya, kami punya uang untuk bayar sendiri. Kalau kami punya uang cukup untuk berobat ke dokter beberapa kali, nggak usah pakai disuruh, saya sudah bayar sendiri. Karena kami juga sudah terbiasa masuk IGD itu bayar sendiri. Karena sekarang aturan IGD itu kalau nggak gawat dan darurat, nggak mengancam nyawa, itu nggak bisa pakai BPJS. Dan kami menyadari itu. Makanya kami kalau nggak punya uang 600 atau 700 ribu, walau sakitnya kayak apa, kami nggak berani ke IGD. Karena nanti kalau dokter IGD bilang, maaf ini BPJS-nya nggak bisa dipakai karena nggak gawat darurat dan tidak mengancam nyawa. Jadi ini boleh pulang, bayarnya umum. Terus kami nggak punya uang, kan kami malu. Atau bawa uang tapi kurang, kan kami malu. Mau pinjam juga pinjam siapa. Ya kalau saya pokoknya kalau nggak punya uang minim 600, saya itu nggak berani ke IGD. Nggak kayak dulu, pegang 200 ribu berani ke IGD. Kalau sekarang nggak. 600 ribu saya sakit, ya udah saya beli obat sendiri, pakai uang itu buat beli, ya dengan harapan bisa reda, bisa sembuh. Karena ya takut malu, takut uangnya kurang, takut nanti bayarnya segini, saya bawanya segini. Ini hanya sekedar pengungkapan rasa kecewa saya ya, bukan saya mengemis, bukan saya minta dikasihani, bukan saya minta enggak, saya hanya cerita aja. Tapi memang saya sedih. Jadi bukan hanya Agus yang sedih, tapi saya juga sedih banget. Jadi saya juga sedih banget. Mau ketawa tapi mau nangis.